Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya In Amalia dari Universitas Al-Ahiriyah, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 210410004. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang footprinting dan reconnaissance. Apa itu footprinting? Footprinting adalah langkah pertama dalam ethical hacking yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari target network dan environment. Dengan footprinting, kita dapat mencari celah untuk menebus dan mengevaluasi target network. Footprinting dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama inner footprinting. Inner footprinting adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda sudah berada di dalam jaringan komputer tersebut, atau Anda sudah berada di dalam gedungnya dan menggunakan fasilitas internet gratis. Yang kedua ada outer footprinting. Outer footprinting adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda tidak berada di dalam jaringan komputer target atau Anda berada jauh dari komputer target. Jenis pendekatan footprinting yang Anda gunakan akan bergantung pada informasi yang ingin Anda kumpulkan dan seberapa banyak akses yang Anda miliki ke target. Misalnya, jika Anda akan mengumpulkan informasi tentang infrastruktur jaringan organisasi, Anda mungkin perlu menggunakan metode inner footprinting, seperti pemindaian port dan penilaian kerentanan. Namun, outer footprinting sudah cukup jika Anda ingin mengumpulkan informasi yang tersedia untuk umum, seperti nama karyawan dan detail kontak mereka. Apa itu reconnaissance? Reconnaissance adalah sebuah fase persiapan sebelum attacker melakukan penyerangan, di mana kegiatan intinya adalah pengumpulan informasi sebanyak mungkin mengenai sasaran. Teknik ini akan menyertakan network scanning, baik melalui jaringan internal maupun eksternal, yang tentu saja tanpa mengantongi izin. Jejak kaki dan pengintaian adalah dua langkah penting dalam setiap penilaian keamanan. Mereka membantu memberikan cetak biru postur keamanan organisasi dan dapat mengungkap potensi kerentanan. Proses footprinting. Tahap pertama pada fase peretasan adalah melakukan atau pengintaian. Footprinting mengumpulkan seluruh informasi yang berguna mengenai target penyerangan. Pada fase ini dilakukan beberapa hal, yaitu yang pertama mengumpulkan informasi dasar tentang target dan jaringan ini. Kemudian yang kedua, menentukan sistem operasi yang digunakan, platform yang dijalankan, versi web server dan lainnya. Yang ketiga, dilakukan dengan teknik seperti WHOIS, DNS, jaringan dan organisasi query. Yang keempat, cari kerentanan dan eksploitasi untuk meluncurkan serangan. Tujuan footprinting yang pertama mengumpulkan informasi jaringan seperti nama domain internal, blokir jaringan, sistem IP address yang dicapai, website nakal atau pribadi, TCP dan UDP sistem, service yang dijalankan, protokol jaringan, point VPN, ACLS, IDSS yang dijalankan, analog atau digital, nomor telepon membuktikan keaslian suatu alat atau mekanisme. Yang kedua, mengumpulkan informasi sistem, pengguna dan nama grup, sistem spanduk, tabel routing, informasi SNMP, sistem arsitektur, jenis sistem remote, nama sistem, kata sandi. Yang ketiga, mengumpulkan informasi organisasi, detail karyawan, website organisasi, petunjuk perusahaan, alamat, dan nomor telepon. Belakang organisasi, serta berita karangan. Footprinting metodologi adalah prosedur dalam mengumpulkan informasi dari organisasi target dari berbagai sumber seperti URL, lokasi, jumlah pegawai, specific range of domain names, kontak, information, dan informasi lainnya yang terkait. Attacker mengumpulkan informasi tersebut dari sumber yang dipublikasikan seperti search engine, social network sites, WHOIS database, dan lainnya. Metode footprinting yang kita ketahui ada 10 macam. Yang pertama, ada footprinting dengan search engine. Yang kedua ada footprinting dengan advanced Google hacking. Yang ketiga ada social network footprinting. Yang keempat ada website footprinting. Yang kelima ada email footprinting. Yang keenam ada WHOIS footprinting. Yang ketujuh ada competitive intelligence gathering. Yang kedelapan ada DNS footprinting. Yang kesembilan ada
networking footprinting, yang ke-10 ada social engineering footprinting. Dari 10 metode tersebut, yang saya jelaskan adalah network footprinting. Footprinting merupakan salah satu teknik awal untuk mengetahui informasi dari target yang ingin kita hack. Banyak cara. Dalam footprinting ini, antara lain mengetahui IP address atau net view, port scan, enumeration, tracker routed, dan routing, dan lain-lain. Dalam menemukan jangkauan jaringan, kita dapat menemukan berbagai alamat IP address menggunakan ARIN atau American Registry for Internet Numbers. WHOIS tool, database pencarian, WHOIS digunakan untuk mendapatkan data informasi domain tertentu seperti nama pemilik domain, IP address, name server, dan umur domain. Anda dapat menemukan berbagai alamat IP dan subnet mask yang digunakan oleh organisasi target dari register internet daerah. Track route adalah suatu perintah untuk menunjukkan rute yang dilewati paket untuk mencapai tujuan. Program track route bekerja pada konsep protokol ICMP atau Internet Control Message Protocol dan menggunakan bidang TTL di header dari paket ICMP untuk menemukan router di jalan ke host target. ICMP adalah protokol yang bertugas mengirimkan pesan-pesan kesalahan dan kondisi lain yang memerlukan perhatian khusus. TTL Time of Life adalah nilai waktu termasuk dalam paket yang dikirim melalui TCP IP berbasis jaringan yang memberitahu penerima berapa lama waktu untuk terus atau menggunakan paket atau data yang dimasukkan sebelum waktunya habis dan membuang paket atau data. Track route analysis. Yang pertama, penyerang melakukan track route untuk mengekstrak informasi tentang topologi jaringan, router dipercaya, dan lokasi firewall. Yang kedua, sebagai contoh setelah menjalankan beberapa track route, penyerang mungkin memperoleh informasi berikut. Track route 1.10.10.20. Kedua hop terakhir adalah 1.10.10.1. Dengan mendapatkan informasi ini bersama-sama, penyerang dapat menggambar diagram jaringan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.